Bapak Ibu semuanya. Itu saja. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Mungkin ke Ibu Sri Handayati dulu ya. Monggo silakan. Saya Pak Musamir kan langsung action, nanti langsung plek gitu. Nah, silakan Mbak. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Sri Watini selaku Kepala TV Sekolah, kemudian Bapak Sigit, juga Pak Nus Kamil selaku narasumber. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin kemampuan saya ya hanya sedikit Ibu, karena juga ini berkat dari TV Sekolah sehingga saya bisa di sini. Bukan berarti saya di sini adalah lebih bisa dari adik-adik semua, dari para mahasiswa, tetapi karena kebetulan saya lebih dulu punya channel TV Sekolah. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Bersama pasti kita bisa, gitu ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa saya Bu Sri Handayati dari SMP Negeri 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Saya adalah sekolah di desa. Tetapi karena semangat ya ingin supaya bisa seperti sekolah-sekolah di kota pada umumnya. Dan alhamdulillah dengan adanya TV Sekolah, kemarin Bapak Kepala Dinas memberikan apresiasi yang bagus. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu Sri Watini bahwa canggih seperti itu. Jadi saya merasa tersanjung padahal ya kemampuannya saya hanya guru SMP. Baiklah, perlu saya beritahu, saya berikan sedikit bahwa SMP 1 Pandaan itu sudah punya channel kira-kira 2 bulan yang lalu, dan alhamdulillah berkat kemarin ada workshop mendesain TV Sekolah konten YouTube, maka di Pasuruan banyak sekali yang ikut karena saya share kegiatannya dan saya pamer tentang TV Sekolah. Akhirnya banyak yang ikut dan sekarang alhamdulillah tadi sudah dikatakan hampir berapa tadi Pak? TV sekolahnya sudah banyak sekali, padahal pada saat saya itu masih sedikit, dan alhamdulillah ini ilmu ini bisa berkembang dengan baik. Ya. Kemudian ini perlu saya sampaikan sedikit materi tentang implementasi TV sekolah sebagai model pembelajaran. Ya. Latar belakangnya apa kok kita pilih TV sekolah sebagai media untuk memberikan materi kita kepada anak-anak. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi pada dasarnya. Dan ini alhamdulillah dampak pandemi ini ternyata kalau kita manfaatkan betul, ternyata bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi banyak sekali guru. Karena kalau kita misalnya kemarin masa pandemi hanya santai-santai saja, insya Allah tidak seperti ini. Ya, jadi dengan adanya pandemi, belajar di rumah kita mengikuti banyak sekali webinar, workshop yang juga diadakan oleh TV Sekolah, akhirnya juga bisa mengenal TV Sekolah. Kemudian berbagai perangkat pendidikan dan sarana pendidikan yang modern turut mendukung optimalisasi proses pembelajaran. Kemudian perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi banyak memberikan penawaran dengan berbagai kemudahan. Ini sudah saya rasakan di TV Sekolah. Sangat mudah sekali kita memberikan materi kepada anak-anak. Kalau selama ini saya terus terang saja banyak sekali saya membuat video, saya membuat blog, saya membuat e-book, tetapi respon anak-anak masih belum begitu maksimal. Dengan adanya TV Sekolah, anak-anak ada yang bilang, Bu, sekarang pembelajarannya sudah berwarna. Maksudnya berwarna apa? Nah, begitu saya. Kalau kemarin kan hanya lihat e-book saja. Kemudian sekarang sudah bisa melihat TV Sekolah kapanpun, mulai Senin sampai Sabtu saya ingin melihat lagi bisa gitu ya. Kemudian media yang dapat digunakan untuk memperlancar komunikasi dalam proses pembelajaran yang sering disebut dengan media pembelajaran itu bisa kita gunakan TV Sekolah. Kemudian TV Sekolah dapat dipilih sebagai alternatif media pembelajaran dalam implementasi model pembelajaran. Hal ini dikarenakan TV Sekolah memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Karena anak-anak kan lihat HP. Ya, daripada HP dilihat untuk game, ternyata dengan TV Sekolah anak-anak sudah lihat. Nah, itu alasannya kenapa pilih TV Sekolah. Kemudian TV Sekolah ini merupakan media komunikasi yang memiliki karakteristik suara, kemudian juga gambar atau disebut audio visual. Nah, ini yang bisa secara optimal untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan anak-anak. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Sigit, kalau hanya mendengar atau misalnya membaca, hanya beberapa persen. Ketika anak-anak sudah melihat di TV Sekolah,
Anak-anak sudah tahu, oh begini. Ketika saat di TV sekolah ada tugas, anak-anak sudah bisa. Ini tugasnya di TV sekolah, membuat proyek kegiatan kalian divideokan. Nanti diupload di TV sekolah. Nah, itu anak-anak antusias sekali. Next, Pak. Ini materinya, yaitu apa sih media dan model pembelajaran tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit, kemudian TV sekolah juga sudah. Saya hanya bagaimana implementasi TV sekolah itu sebagai media pembelajaran untuk optimalisasi model pembelajaran. Selama ini saya menggunakan model pembelajaran, kemarin saya STEM berbasis PJBL. Jadi anak-anak membuat produk. Ya, ketika STEM itu kan ada engineering. Jadi anak-anak menyusun produk, kemudian nanti bagaimana membuat desain itu, kalau misalnya desainnya kurang, diperbaiki lagi, kemudian anak-anak membuat video. Jadi setiap kegiatan, anak-anak saya minta untuk didokumentasikan dalam bentuk video. Kemudian anak-anak saya beri contoh di TV sekolah itu seperti ini membuat video. Nah, alhamdulillah anak-anak antusias. Sayangnya ini karena masih masa pandemi, anak-anak masih tidak bisa secara maksimal kita tuntut untuk produknya. Kita tahu bahwa teman-teman ini adalah calon-calon pendidik. Ya, sebagai pendidik kita harus kreatif. Kita harus bisa menciptakan berbagai ide, inovasi. Karena apa? Kita berhubungan dengan benda hidup. Jadi kita berhubungan dengan anak-anak. Kalau kita tidak kreatif, maka anak-anak akan lari sendiri. Ada yang ngantuk, ada yang ramai sendiri. Tetapi dengan ide-ide kreativitas kita, maka anak-anak itu akan senang. Anak-anak itu akan semangat belajar. Kalau minat dan motivasi anak-anak itu berkembang atau meningkat, insya Allah hasil belajar anak-anak itu juga bagus. Jadi penggunaan media pada pembelajaran akan sangat membantu keaktifan proses belajar dan dalam menyampaikan pesan atau isi pembelajaran pada saat ini kita bisa melalui media. Nah, saya pilih TV sekolah sebagai media ini, tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keunggulannya dibanding dengan media-media lain yang sudah pernah saya coba. Terutama pada masa pandemi ini, kita kan tidak dalam keadaan tatap muka. Jadi dengan pemberian video sebelum kenal TV sekolah, saya hanya memberi video melalui YouTube. Itu pun anak-anak saya suruh like dan subscribe. Itu yang dari 100 anak kira-kira hanya 7 atau 8. Atau 10 yang memberi respon. Tetapi dengan TV sekolah, alhamdulillah banyak sekali WA anak-anak itu ya, Bu, mana videonya lagi, mana videonya lagi lah. Karena saya masih kontributornya masih saya sendiri kemarin itu ya, saya jadi kelabakan, jadi begitu. Karena anak-anak semangat. Akhirnya saya minta anak-anak, ayo anak-anak sendiri buat video. Nanti di-upload, kamu daftar di situ sebagai siswa, saya bilang begitu. Ya Bu, nanti setelah ujian selesai nanti kita akan rame-rame membuat video. Begitu Ibu janji anak-anak. Jadi itu, next Pak. Halo, ya. Jadi ketika kita sudah punya media, maka kita bagaimana cara kita menerapkan model pembelajaran. Yang saya terapkan kemarin adalah konseptual. Jadi anak-anak saya tunjukkan dari TV sekolah itu. Jadi di situ juga ada bagaimana zat aditif itu, bagaimana zat adiktif dan psikotropika. Jadi saya tunjukkan di situ, anak-anak melihat. Jadi dengan begitu anak-anak langsung tahu. Ketika saya ceramah saja di sekolah, maka respon anak-anak sangat kurang bagus. Begitu di TV sekolah, alhamdulillah anak-anak itu responnya bagus. Terus terang saja ketika kemarin penerimaan rapot tengah semester, kita bertatap muka dengan wali murid, ini saya sampaikan, alhamdulillah responnya wali murid juga bagus. Bu, anak-anak sekarang kalau lihat HP ditunjukkan ke saya, lihat TV sekolah, lihat wajahnya Bu Sri, begitu, alhamdulillah. Jadi itu Ibu, jadi mungkin nanti juga ke depan teman-teman yang peserta ini nanti juga bisa membuat video, nanti juga bisa ditunjukkan kepada orang tuanya. Ini loh saya sudah bisa berkarya di TV sekolah. Jadi harapannya itu. Yang sudah punya murid ya nanti bisa dipamerkan ke muridnya. Itu next Pak. Ya kita tahu bahwa jenis media itu seperti inilah. Kita di TV sekolah ini medianya audio visual. Jadi ada suara, ada gambar. Jadi ini yang membuat menarik. Kalau gambar saja mungkin anak-anak dah dilihat sepintas. Kalau suara saja lah. Kalau di TV sekolah ini sudah ada suara, kemudian ada gambar. Lah itu yang sesuai dengan karakteristik anak-anak yang sekarang itu sudah gadget itu sudah merupakan barang yang bukan barang yang langka, tetapi setiap hari digunakan oleh anak-anak. Lah kalau kita tidak dengan bijaksana memberitahu ke anak-anak bahwa penggunaan gadget itu harus yang bermanfaat, maka kita sebagai guru juga nanti akan salah. Next Pak.
Ya, contoh model pembelajaran ini adalah banyak model pembelajaran yang biasanya yang saya gunakan itu ya model based learning atau juga ada GI, tetapi yang sering saya gunakan tadi PJBL. Jadi kita karena kemarin saya juga sudah menerapkan STEM, jadi STEM berbasis PJBL. Jadi inginnya anak-anak itu kreatif. Jadi kalau anak-anak kreatif mungkin gurunya tidak mau kalah, jadi ingin selalu kreatif seperti itu. Harapannya seperti itu. Monggo Pak, lanjut. Pak Sigit, lanjut. Halo Pak Sigit. Pak Sigit menikmati Ibu. Untuk yang TV sekolah ini tadi saya tidak menjelaskan lagi karena ini tadi sudah dijelaskan cukup gamblang oleh Bapak Sigit. Nanti Bapak Sigit nanti tolong dibukakan linknya SMP 1 saja Bapak ya, bagaimana di linknya SMP 1 Pandaan itu TV sekolahnya. Itu saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting bahwa TV sekolah ini adalah cocok atau bagus sebagai media pembelajaran untuk mengimplementasikan model pembelajaran. Bagaimanapun model pembelajarannya, TV sekolah bisa digunakan. Ya, oleh sebab itu monggo nanti bisa semuanya bisa mencoba. Dan ini sudah kemarin, nah ini kalau kita perhatikan Pak, yang TV-nya SMP 1 Pandaan nih Pak. Sambil menunggu Pak Sigit, ini perlu saya sampaikan juga bahwa untuk adik-adik jika nanti sudah terjun ke dunia pendidikan, sudah menjadi guru, ingat satu, kita menjadi guru harus bisa membawa anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Itu kuncinya. Kalau tidak ada motivasi, maka hasil belajar insya Allah tidak ada. Jadi motivasi dulu. Bagaimana cara kita memotivasi anak-anak untuk belajar? Ya kita harus bisa memberikan pembelajaran itu yang menarik, bermakna, kemudian juga sesuai dengan karakteristik dari peserta didik kita. Kalau di SMP atau yang di SMA, bagaimana nanti karakteristik dari masing-masing anak-anak ataupun yang di PAUD atau di SD. Jadi itu yang penting kita harus bisa menggiring anak-anak supaya peserta didik itu termotivasi dulu. Dengan adanya motivasi, maka dia akan berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian dampaknya hasil pembelajarannya akan bagus. Memang teknologi berperan, tetapi guru sangat juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi tanpa motivasi dari Bapak Ibu guru, insya Allah anak-anak juga gelambiar kalau belajar. Jadi itu. Bisa Pak Sigit? Baik. Halo Pak Sigit, bisa Pak Sigit? Nah, jadi teman-teman mahasiswa sambil menunggu Pak Sigit, mungkin saya sampaikan Ibu Sri Handayati ini sebagai guru teladan, beliau blognya isinya bagus-bagus ya. Nah, ini nanti saya jelaskan lagi. Kebetulan sudah oke Pak Sigit. Nah, alhamdulillah. Nanti saya lanjutkan. Jadi ini adalah kebetulan kemarin itu masih di sekolah, itu masih belum ada kontributornya. Jadi kemarin ada Pak, saya disindir sama Pak Mustamir ini. Karena kok semuanya Bu Sri lah, karena memang masih belum tergerak Pak. Jadi alhamdulillah ketika ada workshop kemarin sudah ada 5 guru yang jadi kontributor dan anak-anak sudah berusaha untuk mengikuti. Jadi ini adalah materi yang saya masukkan di sini. Ketika saya membuat video di sini, saya menggunakan berbagai macam supaya menarik, tidak monoton. Kalau ini saya menggunakan Prezi. Terus terang saja kalau Prezi itu tidak bisa di-download. Akhirnya saya integrasikan dengan OBS. Nah, kita harus bisa mencari bagaimana celahnya supaya kita bisa menggunakan. Saya berulang kali menggunakan Prezi tapi tidak bisa di-download. Padahal materi sudah banyak. Akhirnya saya dengan integrasikan dengan OBS, alhamdulillah. Jadi saya rekam layar, alhamdulillah jadi. Jadi ini adalah kita menggunakannya Prezi. Nah ini kan tampak wajah kita, meskipun tidak bertatapan dengan anak-anak bisa melihat wajah kita. Gitu. Jadi itu kelebihannya. Pak Sigit nggak ada suaranya ya? Mohon di-share suaranya Pak Sigit. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa direkam Pak Sigit. Buat rekaman kita dokumentasi. Takutnya saya takut hilang. Diingatkan. Yang share dari sekolah tadi, nggak ada suaranya Pak Sigit? Coba share sound.
Kemudian pengangkutan gas Oke, keren. karbon dioksida atau CO2 diambil oleh stomata dan lentisel dari atmosfer. Ini adalah daun, di mana di sini ada stomata dan lentisel yang fungsinya untuk atmosfer. Ya, sudah cukup Pak. Tahap transformasi air dan garam ada 2, yaitu garam mineral. Itulah contoh media pembelajaran yang menggunakan TV sekolah dan untuk implementasi model pembelajaran yang saya gunakan. Di situ juga ada tugas-tugas untuk anak-anak. Jadi tugas saya sampaikan di situ, kemudian anak-anak nanti mengirim tugas. Nah, itu saja Bu Sri, Pak Sigit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan peserta nanti tergerak untuk punya channel di tempatnya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf manakala ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, saya sampaikan bahwa Ibu Sri Handayati ini, teman-teman, beliau adalah guru teladan di Pasuruan Timur. Jadi teman-teman bisa mengikuti semangat beliau untuk bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesional. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan beliau bagaimana strategi atau langkah-langkahnya. Nah, untuk verifikator nanti kita tentukan. Kebetulan ini ada 2 kelas, apakah satu verifikator atau 2 verifikator, karena ini 1 angkatan. Nah, kemudian teman-teman, karena teman-teman kebanyakan adalah guru ya, walaupun masih mahasiswa akan tetapi sudah guru. Oleh sebab itu teman-teman yang sudah guru itu tadi disampaikan untuk menjadi guru-guru yang kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu dengan adanya kehadiran narasumber yang luar biasa ini, harapannya bisa menjadi guru-guru yang kreatif dan inovatif. Kemudian Ibu Sri Handayani, saya melihat blognya, kebetulan Ibu juga banyak penelitian, banyak riset, semoga saja dengan Pak Mustamir juga kita akan mengadakan riset bersama, Ibu. Kalau berkenan, saya juga ingin sekali melakukan riset sama-sama terkait dengan implementasi media ini, sehingga di samping menggunakan, ayo kita sama-sama melakukan penelitian bersama. Jadi nanti di dalam MOU itu kita tidak hanya sekedar penggunaan media, tapi juga kita kerjasama dalam riset dan nanti kita publikasikan bersama. Seperti terima kasih. Iya, ini untuk Sabtu itu Bu, Sabtu itu saya presentasi menggunakan TV sekolah Ibu. Jadi di ahli media itu kebetulan saya daftar untuk jadi presenter, kemudian pemanfaatan TV sekolah sebagai media pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi kita nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan riset Ibu ya. Jadi tidak hanya penggunaan media, tidak hanya kerjasama sampai di situ, tapi kita akan riset bersama, kemudian kita akan publikasi bersama dengan ibu-ibu Sri Handayati maupun yang lain di sana. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Teman-teman, kita lanjutkan dulu karena ada Pak Mustamir terkait dengan implementasi prakteknya seperti apa. Jadi langsung saja kita serahkan waktunya kepada Pak Mustamir. Begitu Pak Sigit ya? Betul?